Dahsyatnya doa di Arafah jangan sampai disia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, ahbakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak di antara kita yang tatkala Allah perjalankan ke Baitullah, melakukan ibadah haji, hingga kemudian sampai di puncak haji, di hari Arafah, banyak yang kemudian di sana tidak bisa memanfaatkan keistimewaan hari tersebut. Ketika disebutkan di dalam hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairud du'ai doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Yang beliau pun mengatakan, yakni ucapan terbaik yang aku lafalkan dan juga nabi-nabi sebelumku, kata beliau, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan ini adalah sebaik-baik doa yang kalau kita lihat dari sudut pandang lain, ini adalah lafal zikir. Ini adalah lafal yang notabene kita mengingatnya sebagai sebuah wirid, sebagai bahan kita dalam zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan dengan istilah khairud du'a, sebaik-baik doa. Tentunya ini adalah jawaban ketika kemudian di antara kita saat berangkat sudah membawa banyak list doa. Saya akan meminta A, saya akan meminta B, saya akan meminta C, dan lain sebagainya. Belum lagi kemudian titipan doa dari saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, minta agar dimudahkan urusannya, minta agar dimudahkan jodohnya, minta agar dimudahkan bisnisnya, dan lain sebagainya. Ada satu momen di mana kemudian kita mungkin selesai dalam membacakan apa yang mereka pesankan kepada kita. Sudah kita berdoa untuk kebaikan si A, si B, si C. Lalu apa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan hajat kita, tentu saja kita pun sudah mengulang-ulang. Maka jawabannya adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan kemudian sepelekan momen ketika kemudian di sana Allah mudahkan bisa berwukuf di Arafah. Ini adalah puncak. Bagaimana ketika seseorang notabene ia menunggu 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Anda menunggu selama itu untuk bisa wukuf di Arafah. Anda menunggu dengan mengeluarkan biaya besar untuk bisa wukuf di Arafah. Jangan sia-siakan. Jangan justru kemudian ketika di Arafah justru digunakan untuk saling ngerumpi, saling ngobrol, dan lain sebagainya. Menariknya, ada kemudian di sana bentuk penyepelean terhadap Arafah, bukan kemudian dengan tidak berdoa, tapi dengan terlampau sibuk sebelum Arafah. Kita jumpai beberapa kemudian jemaah haji, baik itu kemudian di Indonesia ataupun di lain tempat, disibukkan dengan apa-apa sebelum puncak haji, yang umroh berkali-kali, yang kemudian rihlah mengunjungi tempat ini, tempat itu, dan lain sebagainya. Maka ketika di puncak Arafah, ia capek. Yang ketika ia sudah di puncak Arafah, ia letih, bahkan sakit. Justru di puncak haji, ia tidak bisa memaksimalkan dengan doa. Alangkah sayangnya. Padahal di saat itulah disebutkan di dalam sebuah riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan di hadapan para malaikat. Siapa? Para jemaah haji. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh dengan hajinya para hujjaj, hajinya para jemaah haji. Tapi bagaimana Allah membanggakan di hadapan para malaikat dan mengatakan, mada arada haula, apa yang diminta oleh mereka. Allah mendengar. Bagaimana kemudian disebutkan pula Allah menghapuskan dosa-dosa, Allah kemudian membebaskan dari siksa api neraka. Di mana yang paling banyak? Di hari Arafah. Maka atas dosa-dosa kita yang lalu, begitu pula dengan kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, Allah ampuni ini, Allah bebaskan kesalahan-kesalahan tersebut, dan Allah kabulkan apa yang kita minta. Di mana? Di hari Arafah. Jangan sia-siakan di hari Arafah. Anda mengangkat tangan yang paling mulia adalah di Arafah. Anda merintih dan meminta kepada Allah yang paling utama adalah ketika di Arafah. Maka ketika berjumpa dengan ini, jangan sampai disia-siakan begitu saja.
Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.